bihi nasta'inu ala kulli syai'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam kesempatan ini kita dapat dipertemukan di dalam acara diseminasi diklat pembelajaran sistem kredit berbasis STEM di Damba angkatan kelima PMK IPA. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Juga terima kasih kepada Ibu Devi yang sudah mempunyai inisiatif untuk diadakannya acara ini secara online sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan di Damba, Bu ya. Dan yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, di Damba ini singkatan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka, merupakan salah satu program dari PMK IPA yang dicanangkannya pada Hari Guru Nasional tahun 2019 dan baru diresmikan oleh Dirjen PKK itu pada 7 Januari 2020. Itu sekitar 2 bulan sebelum terjadi pandemi di Indonesia. Jadi program inilah salah satu hal yang barangkali kita patut acungi jempol buat PMK IPA karena sebelum pandemi mereka sudah punya satu program yang istilahnya futuristik lah begitu ya. Jadi pada saat pandemi terjadi yang di luar dugaan kita pun ternyata diklat ini bisa dilaksanakan, bisa diikuti oleh ribuan guru pendidik dan juga tenaga pendidikan dari seluruh Indonesia tanpa ada sekat waktu ataupun jarak. Jadi di Damba ini diklat daring masif dan terbuka ini memang basisnya online begitu, dan salah satu tujuannya yang saya ketahui diantaranya yaitu agar diklat yang selama ini hanya terbatas diikuti oleh beberapa orang saja, ya jangan jauh-jauh lah seperti di MGMP Kimia saja, mungkin hanya 1, 2 atau beberapa orang yang biasanya ikut diklat yang ada di pelatihan di hotel mana begitu ya. Termasuk yang terbaru mungkin ada Abah Iin, Bu Devi juga, saya juga ya. Yang di Hotel Grand Metro. Ya. Ya, di Tasik yang diselenggarakan oleh Sikis, itu STEM juga Bu ya. STEM profesional. Atau sebelumnya ada saya, ada Bu Is yang sering bolak-balik ke Bandung. Itu kan terbatas hanya beberapa orang saja. Nah, PMK membuat terobosan begitu dengan di Damba ini, harapannya agar semakin banyak guru-guru yang bisa mengikuti diklat di seluruh Indonesia begitu. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja. Yaitu solusinya dengan di Damba ini. Makanya silahkan Bapak Ibu yang belum mengikuti di Damba, andaikan ke depannya ada lagi di angkatan yang berikutnya. Kalau tidak salah Bu Desi sekarang angkatan kelima ya Bu? 5. Ya. Ya, angkatan kelima, artinya dari Januari sampai sekarang Maret 2021 itu sudah ada 5 angkatan sampai di yang terakhir. Jadi ke depannya bukan tidak mungkin akan ada lagi angkatan-angkatan berikutnya. Bagi yang belum mengikuti, silakan untuk daftar di Damba ini, dan banyak pilihan Bapak Ibu, ada yang saya harapkan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, maaf saya tempat pikiran berkenan, dan semoga sekali lagi acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini ya, yang merupakan amanat dari PMK untuk disampaikan kembali kepada rekan-rekan guru yang lain. Yang terhormat Bapak Wahyu selaku Ketua MGMP dan Bapak Ibu Guru Kimia Kabupaten Tasikmalaya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu kembali atas izin Allah, puji syukur hanya kepadanya. Kita bisa bertemu walaupun online dengan harapan semua sehat ya. Mudah-mudahan
pandemi ini cepat berlalu sehingga kehidupan kita kembali normal seperti biasanya. Karena saya mengikuti diklat selama 12 hari online gitu ya, dan sekarang kesempatan 2 jam saya menyampaikannya. Mengambil inti-intinya saja, di mana para siswa atau peserta didik itu dituntut untuk memecahkan masalah. Bedanya, saya sederhanakan saja karena metode materi STEM itu banyak sekali istilah-istilah asingnya. Saya sederhanakan saja seperti ini ya, antara pembelajaran kita seperti biasa dengan STEM. Kalau pembelajaran kita misalkan kita akan melakukan praktikum, maka kita akan memberikan lembar kerja kepada siswa ya, yang berisi tentang alat, bahan gitu ya, kemudian cara kerja, dan nanti siswa menulis tabel pengamatan pada saat praktikum. Nah, kalau di STEM itu yang kita sampaikan ke siswa, yang pertama itu masalah dulu. Gitu. Jadi bukan dikasih LK dulu, tapi masalah dulu disampaikan. Sehingga siswa mencari, gitu, menggali informasi, mencoba inovasi dengan berbagai macam cara supaya masalah itu bisa terselesaikan. Sehingga disitulah ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, kemudian ada matematiknya. Nah, karena ini siswa yang menggali sendiri, kita hanya memberikan arahannya saja atau hanya menstimulus saja, sangat mungkin terjadi di dalam satu format percobaan, rancangan percobaan tidak langsung jadi gitu. Ya, jadi ada redesign. Redesign yang pertama misalkan dilakukan dengan berbagai informasi yang sudah didapat, inovasi yang sudah didapat, gagal. Gitu. Nah itu tidak jadi masalah, gitu kan? Tidak jadi masalah. Langsung lagi yang kedua, dicoba lagi formatnya dengan tentu saja ada perubahan gitu ya di rancangan percobaan yang pertama dengan rancangan percobaan yang kedua tentu saja tidak sama kan. Di rancangan yang kedua mereka akan menggali lagi informasi, mencoba lagi inovasi-inovasi sampai mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan sampai berhasil gitu. Nah, di sini sudah ada upaya untuk anak-anak gitu ya. Kemudian juga itu mereka sangat bangga apabila suatu masalah bisa terselesaikan oleh dirinya sendiri. Gitu. Itu satu kebanggaan. Tugas seperti ini ya permasalahannya. Pada tahun 2020 ini kita mengalami suatu wabah global yaitu COVID-19. Wabah virus ini menyebabkan perubahan tatanan kehidupan kita. Karena dengan menyebarnya virus ini berdampak langsung kepada sektor kesehatan, pendidikan, pangan, industri, dan banyak lagi sektor yang pengaruh langsung terhadap penyebaran virus ini. Nah, bisa di bidang pendidikan, sekolah banyak melakukan pembelajaran dengan mode daring untuk mengatasi masalah ini, sementara anak-anak SFH gitu, WFH, SPH dan lain sebagainya, atau kita kenal dengan PJJ atau daring atau BDR. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, rancanglah suatu percobaan mengenai pembuatan koloid yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan untuk kesehatan pangan yang mengusung nilai kearifan lokal. Nah, bingungnya kita kan kalau membahas koloid kan banyak gitu ya, tapi kalau dihubungkan dengan kearifan lokal, gitu ya, berpikir keras gitu. Nah, kebetulan saya punya ide seperti itu dengan menggunakan kopi Cigalontang atau kopi Curug Ciparai. Dan satu lagi selain di STEM itu ada EDP, Engineering Design Process, untuk problem solving, untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh anak didik atau peserta atau siswa ya. Demikian juga ini kita mengenal ada 4T ya. Kreatif, ada kolaborasi, critical thinking, kemudian komunikasi 4C. Nah, di STEM itu ditambah 2 lagi, problem solving dan research. Ada penelitiannya, ya, kemudian ada pemecahan masalah. Karena praktikumnya atau perancangan percobaannya lebih dari 1 kali, maka tentu saja yang kedua itu harus ada problem solving. Nih, kesalahan yang pertama apa, kekurangannya apa, gitu. Sehingga mendesain kembali atau redesign untuk percobaan yang kedua.
terus sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, misalkan ini produk STEM ini ya. Dari mulai HP yang jadul berat biasa di baledog ya sampai tipis ringan gitu. Ini produk STEM ya. Sampai yang paling canggih sekarang itu HP kagungan Abah dah. Bayin. Nah, beberapa pertanyaan yang muncul atau yang biasa muncul di dalam STEM ini adalah bagaimana cara memulai perencanaan pembelajaran STEM. Tadi sudah dijelaskan, jadi yang muncul itu masalah dulu ya, jadi bukan LK dulu, masalah dulu, baru kemudian mencari inovasi, menggali informasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah semua topik bisa di-STEM-kan? Bisa nggak? Tidak ya, jadi sesuai dengan yang apa, biasanya kalau misalkan STEM itu menghasilkan produk, sehingga media atau model pembelajarannya menggunakan PBJL, Project Based Learning. Tidak semua materi bisa di-STEM-kan, disesuaikan saja. Apa yang menjadi ciri khas bahwa sebuah materi dapat di-STEM-kan? Nah, itu tadi, sesuatu yang bisa di-STEM-kan itu apabila menghasilkan produk dengan melewati beberapa tahap. Karena yakin sekali. Tidak mungkin sekali jadi, karena siswa akan mencari sendiri, kemudian merancang sendiri, menginovasi sendiri. Nah, yang sering keliru itu di dalam pengertian engineering. Ya, engineering itu kan fokusnya ke mesin, ke alat gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Engineering itu lebih ke memodifikasi. Misalkan merubah resep aja itu termasuk engineering. Misalkan ini kurang seperti tadi saya menggunakan air panas, air dingin ya, kemudian air es, itu termasuk engineering. Memodifikasi suatu resep supaya lebih, misalkan membuat agar-agar supaya lebih enak gitu, kental, itu ditambahkan apa? Misalkan bisa ditambahkan zat lain ya. Kemudian kalau misalkan pingin enak, pingin kental, pingin lembut gitu, bisa ditambahkan zat emulsinya. Kalau di kopi insya, tadi catatannya untuk kopi membuat dalgona itu harus kopi yang asli instan, maksudnya belum dicampur dengan gula atau krim gitu, atau krim ya, krim. Harus kopi pahit lah gitu. Tidak boleh ada campuran gula atau sekarang sudah banyaknya kopi mix gitu, berarti sudah ada gulanya, atau kopi creamer, berarti sudah ada creamernya di sana. Nah, untuk membuat dalgona itu jangan ada yang mengandung gula atau krim. Harus kopi instan, atau kalau misalkan kita menggunakan Nescafe-nya Nescafe klasik yang masih pahit. Ya, seperti itu. Nah, ini jawabannya apa yang menjadi ciri khas itu adanya produk. Ya. Kemudian apakah memungkinkan berkolaborasi? Sangat memungkinkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sangat memungkinkan untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Nah, langkah-langkah perencanaan pembelajaran STEM ini ada mengidentifikasi berbagai KD, bisa pengetahuan. Nah, seperti ini di materi langsung gerak rawan, tapi di pretest itu sifat optik, sifat elektrik, sifat mekanik, sehingga agak kebingungan juga ketika pretest. Tapi alhamdulillah pas post-test itu sudah ada gambaran bahwa sifat optik itu ada pada efek tindal, kemudian sifat mekanik ada pada gerak Rowan, mekaniknya gerakan, ini menggunakan jejak ke segala arah, itu akibat dari partikel koloid atau pembukaan partikel koloid dengan mediumnya. Suka tertukar dengan antara partikel dengan partikel. Padahal kalau gerak bawaan itu antara partikel dengan mediumnya, bukan antar partikel. Demikian Bapak Ibu, para peserta diseminasi di kelas berbasis STEM ini. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan. Semoga menambahkan pengetahuan bagi semua dan bisa diaplikasikan di pembelajaran kita baik secara daring. Terima kasih sekali lagi. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dari saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu karena keterbatasan saya sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, Kak Sabi, Bu Yayu, Bu Inge, Bu Sali, sama pun Bu Sri. Insya Allah sehat-sehat ya Bu Sri ya di Taraju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.